Heavy joint compression, kompresi lebih besar daripada yang diterapkan oleh berat badan yang dimana memfasilitasi kontraksi bersama pada sendi yang mengalami kompresi. Tujuan dari heavy joint compression ini untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rentang gerak, serta meningkatkan fungsi sendi. Heavy joint compression biasanya dilakukan pada ekstremitas atas yaitu shoulder joint, elbow joint, wrist joint, dan metacarpal phalanx joint. Sedangkan untuk pada ekstremitas bawah biasanya dilakukan pada hip joint, knee joint, metatarsal joint, dan sendi-sendi lainnya. Intrinsic stretch adalah jenis peregangan otot yang dilakukan tanpa bantuan alat. Tujuan dari intrinsic stretch utamanya adalah meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak secara alami dalam tubuh tanpa memperoleh tekanan yang berlebihan pada otot atau sendi. Metode ini fokus pada perasaan relaksasi dan memperpanjang otot melalui gerakan yang lembut dan terkendali. Teknik growth selanjutnya yaitu quick stretch, di mana quick stretch merupakan teknik peregangan cepat yang salah satu metode peregangan otot dalam fisioterapi dan latihan olahraga. Tujuan dari quick stretch untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba, seperti pada video berikut.
Teknik Crutch yang keempat yaitu secondary ending stretch, di mana secondary ending stretch merupakan gabungan dari isometric stretch dan quick stretch, di mana fisioterapis memberikan stretching cepat dengan memberikan tekanan saat otot terstretch, sedangkan pasien akan melawan tekanan yang diberikan. Tujuan dari secondary ending stretch yaitu untuk meningkatkan dan memfasilitasi gerakan yang lebih baik, seperti pada video berikut. Teknik Crutch yang kelima yaitu tapping. Tapping merupakan rangsangan sensoris di mana fisioterapis melakukan teknik ketukan menggunakan jari pada area dermatom pasien. Tujuan dari tapping yaitu untuk mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan ketegangan otot. Pada otot-otot kecil, ketukan menggunakan jari, sedangkan pada otot-otot besar, ketukannya menggunakan telapak tangan atau punggung tangan. Selanjutnya, leg moving touch merupakan rangsangan sensoris di mana fisioterapis melakukan teknik sentuhan kasar halus pada area dermatom pasien. Tujuannya yaitu relaksasi, meningkatkan peredaran darah, mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan kualitas tidur. Vibration merupakan teknik rangsangan sensorik berupa getaran yang dilakukan fisioterapis pada seluruh area dermatom pasien. Stimulus getaran bisa menggunakan aplikasi pada handphone. Tujuannya untuk stimulasi darah dan meredakan nyeri. Teknik Crutch selanjutnya yaitu quick easing. Quick easing merupakan teknik rangsangan sensorik yang berupa suhu dingin atau es, di mana dilakukan fisioterapis pada area dermatom pasien. Quick easing terbagi dua, yaitu A easing dengan cara dioleskan dan C easing dengan cara dikompresi. Tujuan dari quick easing ini yaitu untuk meredakan peradangan dan pemicu penarikan refleks. Selanjutnya yaitu teknik Crutch upper extremitas traction. Traksi adalah bentuk perawatan di mana tarikan manual atau mekanik digunakan untuk meringankan sendi. Upper extremitas traction merupakan tarikan manual yang dilakukan pada region shoulder, elbow, wrist, dan pinjer. Tujuannya yaitu untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang dan sendi, serta meningkatkan rentang gerak dan mengurangi ketegangan otot. Lower extremitas traction sama halnya dengan upper extremitas traction, hanya saja lower extremitas traction dilakukan pada region hip, knee, dan ankle. Tujuannya yaitu untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, memfasilitasi pemulihan pasca operasi, mengurangi ketegangan otot, serta meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi tubuh. Teknik Crutch selanjutnya yaitu fast vestibular stimulation.
Teknik yang digunakan dalam terapi fisik atau rehabilitasi untuk merangsang sistem vestibular yang terletak di dalam telinga dalam dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Tujuannya yaitu untuk mengaktifkan sistem vestibular, memfasilitasi proses pemulihan, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, mengurangi gejala vertigo dan keseimbangan yang buruk, serta melatih adaptasi dan toleransi terhadap gerakan. Teknik roots yang terakhir yaitu approximation. Dalam konteks fisioterapi atau rehabilitasi, approximation mengacu pada teknik atau gerakan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan atau memadatkan struktur anatomis tertentu. Tujuan approximation yaitu untuk meningkatkan stabilitas sendi, meningkatkan proprioception, memfasilitasi gerakan yang lebih normal, dan mengurangi spasme otot. Brainstorm stages. Pada tahap pertama, yaitu flaccidity. Pada tahap ini, biasanya ditandai dengan kekurangan gerakan sukarela pada otot yang terkena. Selain itu, refleks dan sensasi anggota tubuh mungkin juga tidak ada. Jadi, untuk mencegah kekakuan dan atrofi otot, fisioterapis dapat secara pasif menggerakkan bagian tubuh untuk mempertahankan kapasitas gerakannya di masa depan. Tujuan intervensi tahap ini untuk memberikan stabilisasi sendi, memberikan stimulasi sensorik, membangunkan otot dan kerja otak. Intervensinya berupa peregangan pasif, mobilisasi jaringan lunak, dan pendidikan ulang sensorik. Tahap kedua, spasticity occurs. Tahap ini merupakan bentuk kekakuan otot dan peningkatan tonus otot. Pada tahap ini, meningkatnya kekuatan otot, kurangnya kontrol sukarela, dan munculnya refleks dasar. Pada tahap ini juga pasien sudah bisa melakukan gerakan-gerakan kecil seperti menggoyangkan beberapa jari atau sedikit mengangkat kaki. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kelenturan dan mempromosikan gerakan yang lebih terkontrol. Tahap ketiga yaitu increased spasticity. Tahap ini sering disebut sebagai tahap gerakan sukarela. Karakteristik tahap ini meliputi peningkatan spastisitas lebih lanjut, munculnya kontrol motorik. Tujuan terapi tahap ini yaitu untuk membangun gerakan sukarela yang muncul. Terapi gerakan yang diinduksikan seperti aplikasi pelatihan isometrik yang tepat. Tahap keempat yaitu decreased spasticity. Tahap ini yaitu
spastisitas atau ketegangan otot mulai menurun. Tahap ini juga untuk memperkenalkan latihan yang melibatkan gerakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kekuatan yang membutuhkan lebih banyak koordinasi fisik. Latihan fisioterapi yang ditargetkan untuk meningkatkan rentang gerak sendi secara signifikan. Tahap kelima, brainstorm stage, yaitu complex movement combination. Tahap ini merupakan fase pemulihan di mana rentang gerak sendi meningkat ke tingkat di mana pasien dapat melakukan kombinasi gerakan yang kompleks. Tujuan intervensi tahap ini yaitu memperbaiki fungsi motorik, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, meningkatkan rentang gerak, meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan kemandirian dan mengembalikan fungsi fungsional. Tahap keenam yaitu spasticity disappears. Tahap ini merupakan tahap spastisitas menghilang dan kembalinya fleksibilitas dan kekuatan otot serta fungsional rentang gerak serta peningkatan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk meningkatkan koordinasi antara ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Tahap ketujuh yaitu normal function returns. Tahap ini terjadi ketika fungsi motorik pasien kembali ke tingkat sebelum cedera atau lebih baik lagi. Pada tahap ini dilakukan pengulangan beberapa latihan untuk membangun kekuatan yang dapat memfasilitasi keuntungan fungsional tubuh. Myofascial release. Myofascial release adalah teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan ikat yang mengelilingi otot. Muscle energy techniques. Yang pertama yaitu post contraction stretch. Teknik ini merupakan teknik peragangan yang melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan arah peregangan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak, memperbaiki ketegangan otot dan mengurangi kekakuan. Juga berguna dalam pemulihan cedera otot dan rehabilitasi. Yang kedua yaitu post isometric stretch, jenis peragangan statis yang melibatkan resistensi kelompok otot melalui kontraksi isometrik dari otot yang diregangkan. Tujuannya yaitu fleksibilitas aktif atau membantu mengembangkan kemampuan otot untuk berkontraksi saat meregang, dan fleksibilitas pasif atau membantu mengembangkan kemampuan otot untuk meregang tanpa kontraksi, serta meningkatkan kekuatan otot dan memperluas rentang gerak.
Muscle energy techniques yang terakhir yaitu reciprocal inhibition. Teknik ini yang menggunakan kontraksi otot antagonis untuk mengurangi ketegangan otot agonis. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot yang terganggu. Teknik ini juga dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau secara otomatis menggunakan alat.